Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar. Kali ini kita akan mendengarkan beberapa ceramah lagi ya, ceramah dari kiai-kiai terbaik kita. Jadi semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman seperti biasa, semoga selalu baik-baik saja, selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke video pertama. Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensolati jenazahnya. Namun ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secari kertas bertuliskan syair berikut: "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan. Aku berdoa kepadamu seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan aku pasrah setelah ini." Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia langsung mensolati jenazah Abu Nawas bersama orang. Seburuk-buruk kita ya, kita harus selalu berharap kepada Allah, berharap ampunan. Dan kita harus selalu menyadari bahwa hal yang kita lakukan adalah buruk. Jangan sampai kita tidak menyadari hal tersebut. Insya Allah Allah ampuni apapun, pasti Allah ampuni. Bahkan kalau kita benar-benar kalau kita merasa orang yang buruk dan kita berharap ampunan hanya kepada Allah. Karena sungguh kasih sayang orang kan terbatas, tapi kasih sayang Allah tidak terbatas. Jadi tetap berharaplah kepada Allah kebaikan, tetap berdoa untuk kebaikan, tetap berdoa kebaikan untuk kita sendiri. Ketika kita buruk tetap berdoa, semoga kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, في بلادنا الزواج محال والزنا حلال والنساء قوامون على الرجال وأرض الله محتلة والفقراء تحت المطر بلا مظلة. نحن في زمان كل خير كل عمل نضعه في كيس مثقوب، نتوضأ نحسن الوضوء ثم نسرف في الماء، نتصدق على الفقراء ثم نصورهم وندلهم في المواقع، نقوم الليل ونقطع الأرحام، نصوم ونصبر على الجوع ونسب ونلعن ونشتم. ألا إن سلعة الله غالية. rahmat Allah itu mahal. Kita harus selalu berusaha baik dalam segala hal. Oke? Jangan sampai di sini baik, di situ buruk. Mungkin itu tetap baik, tapi kita harus terus mencoba untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Dermawan, ibadah bagus, dermawan, ilmunya tinggi, akhlaknya lebih baik, bagus. Akan dilihat saudara sekalian, saudariku sekalian, Mu'adz 4 tahun tinggal di Mesir, mata buta, pengen hafal Quran, belajar sampai dengan 20 kilo, sampai hatam Quran di antar bapaknya pakai motor yang sangat sederhana. Mu'adznya sudah hafal, yang antar belum hafal. Dahsyatnya, hafal Quran dengan riwayatnya, hafal Quran dengan tajwidnya, hafal Quran dengan makhrajnya yang sangat indah. Sampai datang reporter dari Kuwait kemudian mengatakan, bertanya mewawancarai, apa motivasi Anda menghafalkan Quran ini? Katakan jawabannya, wallahi, saya menghafalkan Quran ini untuk mencari bekal saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat saya berhisab sendirian dengan Allah, saya dihisab oleh Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, tak ada lagi ayah saya yang menemani, tak ada lagi ibu saya yang pernah melahirkan saya. Dan saya akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, kalau bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridha masuk ke dalam surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Mu'adz 4 tahun, anak yang belum baligh, anak yang belum berlaku hisab baginya, belum baligh, menghafal Quran untuk mencari bekal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa Anda yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang di bawahnya 30 tahun, 20 tahun, anak 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk cari bekal menghadap Allah. Dua Anda yang lebih daripada itu, mata sehat, fisik kuat, telinga pendengaran jelas, pandangan awas, sampai usia sekarang belum bisa baca Al-Quran.
Mau sampai kapan? Dan kalau diwafatkan sekarang, bekal apa yang kita bawa? Terakhirnya bijaksana ya. Dia tidak mengatakan belum hafal Quran tidak, tapi belum bisa baca Al-Quran. Tidak semua orang dapat waktu untuk menghafal, tapi semua orang dapat waktu untuk membaca. Setidaknya 1 juz 1 hari, 1 ain 1 hari, 1 ayat 1 hari. Paling bangsat 1 ayat 1 hari kan. Nggak maksud-maksud amat sih, cuma daripada 1 ayat 1 hari gitu, mending 1 ain sekalian kan. Itu jadi bijaksananya di situ terakhirnya dia. Nggak semua orang dapat menghafal Al-Quran, tapi semua orang dapat baca Al-Quran. Jadi yang belum bisa baca, lebih rajin lagi lah belajar baca Al-Quran. Setidaknya ketika kita tidak bisa menghafal, tapi kita dapat selalu membacanya setiap hari. يا هارون يا هارون يا مفتون متى تعقل؟ أنا المجنون ومن؟ بل أنا العاقل يا هارون. وكيف يكون عقلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باق، فعمرت هذا. أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ ألا يدعو هذا إلى الجنون يا هارون؟ والله إنك لصادق. زدني. حسبك كتاب الله فالزمه، ففيه الخبر وفيه العبر. لك حاجة فأقضيها لك؟ نعم، 3 حاجات إن قضيتها شكرتك. فاطلب إذن. أن تزيد في عمري. لا أستطيع. أن تحميني من ملك الموت. لا أقدر. أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. لا أقوى. فاعلم إذن بأنك مملوك ولست بملك، ولا حاجة لي في المماليك. Harun Ar-Rasyid ya. Jika kita melihat di sini kan dia sebagai orang yang buruk, tidak ya, dia orang yang baik juga. Ketika dia menjadi raja, setiap malam dia selalu menangis. Bahkan ketika sholat, dia sudah dapat melihat arasy dalam sholatnya. Harun Ar-Rasyid. Dia dalam kasus kehidupannya, ketika kita mendapatkan pelajaran, diajarkan oleh orang lain, terus selalu disadarkan oleh orang lain. Itu bukan berarti kita buruk, bukan. Tapi Allah ingin memberikan hidayah, ingin memberikan taufiknya kepada kita. Kamu itu orang baik, dengarkan ini. Itulah mengapa Harun Ar-Rasyid banyak yang memberi pelajaran kepadanya. Dia itu orang baik, dia bisa lebih baik dari itu, maka dengarkan ini. Allah berikan orang itu untuk Harun Ar-Rasyid termenung lebih baik, terus lebih bertobat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita jangan pernah marah ketika ada orang yang memberikan pelajaran, menasihati, bahkan mencaci. Seharusnya jangan marah. Allah ingin memberikan kepada kita, kamu itu bisa jadi lebih baik gitu. Kamu harus menjadi lebih baik. Jadi jangan lagi marah ya, oke. Lanjutkan. Raja, kalau betul Harun Ar-Rasyid buruk, orang itu sudah dipanggal kepalanya. Tidak. Oh, ada kitab ini jenenge Abu Nawas. Dene terkenal wali gara-gara Harun Ar-Rasyid itu tahu mlaku-mlaku delalah roh amate pas adus. Harun Ar-Rasyid itu wong soleh, zina rawani, ra zina kepengin. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Akhirnya kuwabe cerita asik, akhirnya sakjak. Lho aku ora turu. Pecat. Terakhir Abu Nawas. Wonten semut niku mlebu kuping. Penasaran. Bareng kok jero niku mambu. Atas curege. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitian dereng tuntas. Lebet malih. Bareng mlebet
mambu medal mati. Kerasa dereng tuntas mlebet. Oh, wah cerita kono turu. Tapi terakhir ini bareng tiga dia iyang lah kok rawong wedok ayu kok ngguri iki malah mari ra iso tuh semua mari pikiran lu kan nginceng aku mboten kan kisah Abu Nawas kan dia lucu cuma lucunya untuk menyadarkan orang loh dia cerdasnya untuk menyadarkan orang cuma caranya berbeda. Ingat Nuaiman kan zaman Rasul ada Nuaiman bahkan dia suka jahil bahkan kepada Rasul pun berani dia tapi dia masuk surga dengan tertawa. Oke. Jadi dakwah itu dengan apa saja selama kecerdasan ada. Biasanya dakwah pun bisa dengan apa saja, dengan melucu bisa, dengan serius pun bisa. Selanjutnya tolong ilmu itu dijaga, diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, beliau nggak pernah nggak tahajud juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani, kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu. Itu di Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo tapi nggak pernah kurban, karena kalau dia kurban, beliau ini kurban nanti dikira kurban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatam, jalan kaki semua. Dan al-ajib bi qadrit, tapi Nabi itu tawaf rakiban, Nabi malah pakai unta. Padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak menekuni ilmu kayak Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, "Idza aradta an ta'rifal insana naw insanun unzur ila mahabbatil ilm." Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Inilah salah satu alasan saya ya membuat video terus berceramah sedikit-sedikit, bukan karena ilmunya jauh, cuma diulangi doang. Jadi ketika kalau tidak seperti itu nanti saya lupa kan, bahaya. Jadi daripada lupa mendingan ngomong sajalah. Jadi buatkan video, diedit sendiri, jadi kita dengerin terus, jadi ingat terus. Itu maksudnya. Nanti ada kelanjutannya tentang kitab, tentang menjelaskan kitab mungkin ya. Itu bukan karena saya jagoan, bukan karena saya apa, tapi untuk mengulangi apa yang saya pelajari. Bahaya kalau sudah seperti nanti lupa. Oke. Sama saya pelupa, jadi bahaya. Jadi saya buat ini, itu salah satu alasannya ya. Permanen juga maksudnya. Kalau kita mingguan ngaji ke orang ya, nanti lupa, pulang lupa, selesai. Kalau di sini kan dibuatkan video, kalau lupa ya tinggal putar lagi selesai, lanjutkan. Kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak nggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi nggak dimaafkan Allah. Tapi Delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku Delala dia mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Tapi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini jelas-jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran terus simpati. Wong kok sofane ngono apa?
Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antul kia wa imma an nakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulkiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu go jenengan riyen mawon. Akhirnya saya nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal ya gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, wah mesti harus kenal suwi, mau gayane tok. Mereka gara-gara monggo jenengan. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Ini kan buat satu kebaikan apapun yang mungkin orang anggap remeh tapi berarti hal penting. Kemarin saya bertemu dengan saya ngaji di kuburannya. Udah bertemu dengan penjaga kuburan kan. Suka bersih-bersih rumput. Ketika kita mengobrol, ketika saya bertanya kenapa kok mau kan. Kata dia, jawabannya luar biasa ya. Dia bukan ahli ilmu, tapi jawabannya luar biasa. Katanya dia tidak nyaman ketika lewat kalau kuburan kotor. Yang kedua, yang dulu ngurus kuburan ini sudah tua. Kalau bukan saya siapa lagi? Dia tidak menjawab bagaimana pahala besarnya, enggak. Dia mengatakan hal seperti itu. Itu adalah bukti keikhlasan. Ini saya bilang dalam hati, itu alasan terbaik. Gak perlu ilmu agama. Itu alasannya keluar dari hatinya. Dia bukan ahli agama, bukan. Dan saya setelah itu menghormati orang itulah. Kemungkinan orang itu adalah ahli surga kan. Kalau saya kan belum tentu. Walaupun membersihkan kuburan yang tidak diperhatikan orang lain, tapi kan itu efeknya luar biasa kan. Daripada ada banyak ular, daripada gimana kelihatannya kan. Dia bersihkan, itu lebih baik, lebih bagus. Semoga itu menjadi rahmat baginya aja untuk lebih belajar tentang ilmu agama lagi. Bisa buang sampah pada tempatnya, banyak sekali sopan ke orang kayak tadi kan. Atau ada tali di jalan dipinggirkan, atau ada hewan yang sedang kesulitan, entah kelaparan, entah terjebak, entah sakit, bisa kita tolong. Dan kita melakukan itu, ingat, alasannya hanya karena kebaikan. Insya Allah. Hadis Usburiyah ya, yang pertama, Ar-Rahimu Ar-Rahmanu yarhamkumur Ar-Rahimuna yarhamkumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadisnya. Laki itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang ngerayu lelaki hidung belang itu semuanya tukang. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qauli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qauli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Nah, basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat, seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu'istul yutamima makarimul akhlak? Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna, tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari
ilmu di bawah hukum, akhlak di bawah hukum, akhlak di bawah ilmu. Ini masalahnya. Kita harus kenal dulu tentang hukum, baru tentang akhlak. Kita harus sopan, sopannya ke siapa? Harus ramah, senyum-senyumnya ke siapa? Itu diketahui oleh ilmu. Ada Sayyid Abdul Qadir bilang bahwa saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Itu Sayyidina Abdul Qadir ngomong itu ke orang yang berilmu, bukan ke orang bodoh, bukan. Orang yang berilmu tidak mempunyai adab, sehingga Sayyidina Abdul Qadir marah. Saya lebih menghargai orang yang beradab karena dia punya ilmu tapi tidak punya adab. Oke, itu masalahnya. Dia punya ilmu, tahu tentang adab, cuma tidak dipakai. Jadi dimarahi seperti itu, bukan karena adab lebih tinggi daripada ilmu, bukan. Dia juga bilangnya ke orang yang berilmu, bukan ke orang bodoh. Ini dipakai sama orang bodoh, jadi yang berilmu dia lecehkan, lebih bagus yang beradab daripada yang berilmu. Boy, adab itu diketahui oleh ilmu, oke. Dan dari riwayatnya tadi dia ngomong ke orang berilmu, bukan ke orang bodoh. Jadi gimana? Ya belajarlah, tetap ilmu lebih tinggi. Setelah ilmu tinggi, tahu tentang adab, praktekan. Jadi orang-orang akan tahu ini orang yang berilmu juga beradab. Kenapa beradab? Karena tahu dari ilmunya. Udah, orang yang berilmu sama jangan tidak beradab. Orang-orang akan menyangka orang berilmu pun seperti itu. Untuk apa kita ikuti? Nanti ke sana kan adabnya jelek. Mendingan kita adabnya bagus tapi ilmunya gak ada. Nantinya ke sana nantinya takutnya kan. Jadi untuk orang yang berilmu ya praktekkan tentang adabnya. Untuk orang yang beradab belum berilmu ya lebih rajin ngajinya, oke. Bijak kan. Nah, itu video terakhir ya. Udah siang sekali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.